Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heru di Jawa Tengah. Tidak menyebutkan lokasi spesifiknya di daerah mana, hanya Jawa Tengah. Dan Mas Heru ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya di tahun 90-an. Jadi pada saat itu Mas Heru di tahun 90-an, Mas Heru itu datang dari keluarga yang pada umumnya gitu ya, kaya ya enggak, jauh dari kata kaya, dibilang miskin banget ya enggak miskin-miskin banget lah. Alhamdulillah, kata Mas Heru, yang namanya makan itu ndak kurang. Cuman kalau untuk biaya-biaya lain semacam sekolah dan sebagainya, keluarganya Mas Heru itu angkat tangan. Nah, Mas Heru sendiri ini udah sempet sekolah itu sampai SMP. SMP ya sudah, itu udah cukup. Dan di kampungnya Mas Heru pada saat di komunitasnya lebih tepatnya ya, baik komunitas keluarga maupun bertetangga di sana, sekolah SMP itu udah lumayan cukup gitu, udah lumayan cukup tinggi. Yang penting bisa baca tulis, yang penting bisa berhitung dan sedikit banyak tahu pengetahuan umum semacam itu. Nah, Mas Heru pun ya terjebak di situasi yang sama, di mana waktu itu Mas Heru pun akhirnya sekolah hanya sampai bangku SMP. Dan memang Mas Heru sendiri juga sejujurnya gak ada keinginan mau lanjut sekolah ke jenjang selanjutnya gitu. Itu gak kepikiran sampai ke situ. Soalnya apa? Teman-temannya juga begitu, bahkan ada yang cuman sampai SD doang kayak gitu. Itu banyak gitu ya. Akhirnya ya sudah, kalaupun misal aku mau lanjut sekolah, ya aku bingung nanti sekolahnya berangkatnya sama siapa, sekolahnya di mana, dan ribet. Aku mendingan kerja aja habis ini, terus bisa bantu orang tuaku, bisa melanjutkan itu tadi. Adik-adikku kan juga ada yang masih SD, nanti mau masuk SMP, ya udah aku bantu-bantu lah, pikirnya Mas Heru. Akhirnya sudah lulus SMP tersebut, memang ya sempat melakukan atau membantu pekerjaan orang tuanya. Orang tuanya Mas Heru sendiri itu adalah seorang tukang bangunan. Tukang bangunan yang jadi sopirnya gitu ya. Maksudnya jadi pemimpinnya, ya lumayan lah begitu ya. Cuman itu tadi untuk kebutuhan dan sebagainya itu katanya nggak cukup. Ya, karena apa, yang namanya bangunan itu kan gak setiap hari ya. Kalau memang lagi ada, ya wis duitnya alhamdulillah kenceng. Tapi giliran gak ada itu lama banget nganggurnya itu. Nah, Mas Heru di awal-awal itu bantu-bantu bapaknya. Ikut sama bapaknya ke sana, ya mengerjakan hal-hal yang sekiranya bisa dikerjakan oleh lulusan anak SMP secara fisik gitu ya. Akhirnya sudah. Waktu itu hampir 1 tahun lah Mas Heru ikut bapaknya, dan proyek itu pun selesai. Akhirnya bapak nganggur, Mas Heru juga sama gitu kan. Nah, mulai berpikir apa nih kira-kira yang bisa aku kerjakan. Dari sana pun Mas Heru itu mulai memperluas pergaulan gitu ya. Dan di dekatnya rumahnya Mas Heru kebetulan ada sebuah bioskop di sana. Bioskop di tahun 90-an. Ya sudah, Mas Heru pun mulai ya sekali ya memang kenal dengan beberapa orang yang memang biasa muter-muter di bioskop, nyari duitnya tuh di area situ gitu ya. Ada yang kebetulan di bioskop tersebut itu di bagian depan sampingnya ini ada yang jual minuman. Dulu kan tahun 90-an itu masih lumayan cukup bebas ya. Banyak orang minum-minum pinggir jalan, bikin onar dan sebagainya, itu lumayan cukup banyak. Nah, hal itu pun sama kurang lebih seperti itu. Di depan bioskop tadi sebelah sananya ini ada yang jual minuman, ada yang jual dulu zamannya SD, SB, kayak gitu juga ada sumbangan dana sosial berhadiah kalau ndak salah. Ya kalau sekarang ya pokoknya kayak gitulah, kayak semacam kuda lari atau yang model Hongkong, model apa gitu ya. Kawan-kawan mungkin yang pernah pasang lebih tahu lah, ya kurang lebih seperti itu ya. Itu rame setiap malam di sana, dan Mas Heru pun memasuki lingkungan tersebut.
ya lingkungannya orangnya tuh enak-enak gitu. Yang namanya duit itu gampang, perputarannya itu cepat di sana, pral gitu kan. Dan memang agak-agak sedikit salah pergaulan sih waktu itu, sempat ditegur sama bapaknya, "Ru, kamu main jangan di situ lagi," gitu kata si bapak. "Loh, kenapa Pak?" "Ya, pokoknya jangan, nanti kamu kebawa-bawa sama itu, nanti ikut minum-minum terus nanti berantem atau apa kayak gitu. Janganlah," kata si bapak gitu ya. "Cari tempat yang lain." Iya Pak, tapi kalau misalkan aku ke situ cuman mau kerja aja gimana Pak?" "Ya kalau kerja sih enggak apa-apa gitu ya, cuman ya kerjanya yang bener lah," kata si bapak. Iya Pak, Mas Heru pun ya nurut-nurut aja, tetap bergaul di sana meskipun sekarang udah mulai dibatasi. Jadi udah nggak masuk terlalu dalam ke area tersebut. Malah jadi begini, ini meskipun mereka begitu, tapi terpisah dengan lingkungan bioskop ya. Bioskop itu punya lingkungan privasi sendiri, halaman parkir dan sebagainya. Ada warung makan juga. Nah ini yang di sebelah sananya lumayan cukup berjarak lah. Itu kayak gitu, dan mereka pun bikin onar juga nggak di area bioskop kecuali di momen-momen tertentu yang ya jauh dari kata kesengajaan kayak gitulah. Kadang kan ada orang iseng habis minum kayak gitu, terus nanti orang-orang baru pulang nonton bioskop, ada yang pacaran atau apa, mungkin merasa iri atau gimana, cari masalah di situ, ada yang kayak gitu. Cuman kalau misal kayak gitu ya orang-orang bioskop itu yang melindungi, yang melerai, menjaga ini konsumen-konsumen bioskop tadi. Nah, Mas Heru pun mulai merambah ke orang-orang di bioskop itu. Ada beberapa teman di sana dan mereka itu tukang parkir, ada calo tiket juga ada. Dulu dicaloin tiket bioskop aja kan biasanya tuh ngantri gitu ya, lumayan cukup panjang. Nah itu si calo-calo tadi ya nawar-nawarin, "Bos gini dengan harga ya tentu saja lebih mahal gitu ya." Nah ini ada temannya si Mas Heru, namanya Mas Ugi. Dia itu penjaga parkir di sana, di bioskop tersebut. Nah, Mas Heru kan datang ke sana, ya ngobrol-ngobrol di situ ya. Terus apa? Nggak sengaja ikut bantu-bantu Mas Ugi juga. Waktu itu malam minggu, dan kalau malam minggu itu ada midnight show. Jadi sampai tengah malam gitu, bahkan tengah malam lewat mungkin ya. Nah, filmnya tuh ya macam-macam, ada film India, film-film Indonesia yang pada waktu itu ini, dan biasanya kalau film-film malamnya sih film-film yang lumayan cukup gerah gitu. Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol di situ, ada beberapa orang kan baru datang, entah yang pakai sepeda, entah yang pakai sepeda motor kayak gitu. Sepeda motor pun masih lumayan cukup jarang, yang banyak berderet itu malah sepeda genjot gitu. Nah, Mas Heru mulai bantu-bantu si Mas Ugi. Dari situ malam itu memang gak ada omongan apapun. Udah malam kan, pulanglah si Mas Heru tadi. Mas Ugi tuh ngasih sesuatu. Dikasih rokok waktu itu. Mas Heru nggak ngerokok, belum merokok. "Ru, ini buatan, aduh Gi, tapi kan aku nggak ngerokok Gi. Nggak apa-apa buat bapakmu," katanya begitu. "Oh ya udah, makasih ya Gi ya, makasih." Akhirnya diambil kan, dikasih sama bapaknya. "Pak, ini Pak rokok Pak." "Loh, dari mana?" "Ini dikasih sama Ugi, aku tadi nongkrong duduk di sana di parkiran bioskop." Oh, bapaknya pun begitu ya, "Terima kasih," katanya cuman gitu. Bilang sama Ugi, "Makasih." "Oh iya Pak, iya Pak." Akhirnya apa? Si Mas Heru pun keesokan harinya balik ke situ lagi, ke parkiran sepeda itu. Nah, ya ketemu sama Ugi, ngobrol-ngobrol di sana, malah ditawarin, "Ru, kamu ini deh, sip-sipan yuk sama aku," katanya begitu. "Sip-sipan gimana?" "Ya udah, kalau misal aku lagi ada perlu gini, kamu gantiin aku di sini." "Oh, enggak apa-apa, emang Gi." "Ya enggak apa-apa," gitu. "Tapi kan ini parkiran punya bapakmu Gi." "Ya udah gampang, aku udah ngomong sama bapakku bilang juga seperti itu." "Enggak apa-apa, kamu cari yang lain aja, nanti bisa bagi hasil kan," kata si bapak begitu. Nah, aku udah sempet sih nawarin, "Heru Pak, Heru gimana?" "Ya sudah Heru, siapapun terserah lah, terserah kamu," kata bapakku seperti itu. Akhirnya sudah, Mas Heru pun menyambut dengan senang hati. Akhirnya dijagalah si parkiran tersebut. Ya tentu saja setor gitu jatuhnya ke si Mas Ugi tadi. Mas Ugi itu bosnya Mas Heru. Setiap hari dilakukan kayak gitu, dari mulai jam 6:30 selepas maghrib itu sampai jam 12 malam. Hal itu, aktivitas atau pekerjaan tersebut mulai dilakukan oleh Mas Heru.
Udah, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berlalu. Saat lagi musim hujan, sepi, tapi saat lagi udah memasuki musim kemarau, kalau musim penghujan, ramenya tuh rame siang, sore, kayak gitu ya. Tapi kalau udah malam, itu lumayan cukup sepi, nggak seramai saat lagi musim kemarau. Ya nggak apa-apa, dilakuin, dikerjakan sama si Mas Heru tadi. Dan Mas Uginya belakangan-belakangan itu kayak udah mulai masak bodoh gitu ya. Dia itu punya pekerjaan lain lah waktu itu, buka usaha. Dia itu buka es kelapa yang gak jauh-jauh dari lokasi itu juga. Dan akhirnya sudah parkiran dipegang sama si Mas Heru. Hasilnya lumayan lah waktu itu ya. Dan akhirnya sudah. Waktu pun berlalu setelah beberapa bulan menjadi tukang parkir. Kan mulai akrab dengan orang-orang di dalam bioskop di sana. Sama penjual tiketnya ya udah kenal, yang jaga tiketnya juga udah kenal, tukang sapu-sapu, tukang bersihnya, tukang ngurus proyektor dan sebagainya, itu pun juga udah kenal. Orang-orang yang bawain filmnya ke situ, orang-orang yang ngelukis, dulu kan film promonya itu dilukis ya, pakai mobil bak dibikin kotak begitu, ada lukisannya gitu, sambil ada toaknya keliling-keliling kampung. Saksikanlah, saksikanlah. Kawan-kawan mungkin yang 90-an udah ada gitu ya, ngalamin yang seperti itu. Karena apa? Di sini pun begitu. Kadang apa? Untuk film-film tertentu gitu ya, mereka tuh nyebar pamflet. Pamflet itu juga disebar, nanti anak-anak itu pada berebut ngambilin pamflet, yaitu barang atau benda yang sangat berharga pada masanya ya, karena keren banget kita dapat pamflet berwarna itu dari mana, itu bagus cetakannya tuh kayak gitu ya, kertasnya tuh mengkilap dan sebagainya. Nah, udah kenalah dengan orang-orang di bioskop tadi. Mulai sering masuk kan saat film lagi diputer gitu. Si Mas Heru kan ya nggak ngapa-ngapain di parkiran juga, ya nongkrongnya sama orang-orang bioskop itu, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Sampai pada suatu hari ini ada seorang bioskop itu yang kerjaannya itu jaga tiket, itu biasanya perempuan. Yang ngambilin itu sih Pak Dirman namanya, yang penjaga tiketnya gitu. Penjaga tiketnya itu namanya Pak Dirman. Nah, udah si Pak Dirman itu kan udah tua, usianya udah 60 tahunan lebih lah waktu itu, dan kerja di bioskop itu juga dari awal banget gitu ya. Dari awal banget bioskop itu berdiri, Pak Dirman lah yang ngejagain tiket. Nah, dari situ Pak Dirman itu ngomong, "Ru, kamu misalkan kamu jaga tiket di sini gimana, Ru?" "Ya, aku sih enggak apa-apa, Pak," gitu kan. "Kalau parkiran udah beres semua, enggak apa-apa, Pak," kata situ ya. "Ya, sudah, Ru, nanti cobain ya. Kamu jagain tiket," katanya. "Loh, Pak, maksudnya gimana?" "Ya, enggak apa-apa," kata si Pak Dirman. Pak Dirman pun enggak menjelaskan. Nah, keesokan harinya si Mas Heru datang ngerapin ini yang mau nonton. Tiket udah pada beli kan, dan ini kan bukanya itu nanti gitu, jadi nggak beli langsung masuk gitu tuh enggak. Paling jarak antara misalkan kurang 15 menit sebelum diputar, pintu baru dibuka gitu. Jadi selama habis orang beli tiket, itu mereka juga masih pada di depan situ, di depan bioskop pada nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Nah, ini kan parkiran udah ya sudah beres lah, orang naruh situ brek begitu aja gitu. Dipanggil sama si Pak Dirman, "Ru, sini." Waktu itu malam ya. Malam, enggak tahu malamnya jam berapa. Dipanggil sama Pak Dirman, "Ru, sini, Ru, gantiin saya. Kaki saya pegel," katanya. Mungkin sakit gitu ya, udah tua, mungkin asam urat atau apa. "Kaki saya itu sakit. Kamu gantiin ya, Ru ya." "Oh, oke, siap, Pak," gitu kan. Mas Heru pun di situ cuma nyobek-nyobekin tiketnya tuh, dulu masih tiket kertas kayak sekarang sih, cuman lebih kecil ukurannya kata Mas Heru. Itu cuma nyobek-nyobekin begitu doang, orangnya masuk sobek, orang masuk kayak gitu. Intinya dihitung ngasih 3 ya orangnya yang masuk 3. Selesailah hari itu, beres gitu kan. "Ru, kamu bisa ya, Ru ya," gitu. "Iya, Pak, ya tak bantu-bantu, Pak," kata si Mas Heru. Dan akhirnya apa? Keesokan harinya Pak Dirman itu beneran sakit. Dia itu nggak datang ke bioskop sana. Bahkan Mas Heru itu udah sempat nengokin siang harinya, "Pak, gimana Pak, Ru? Sementara kamu dulu yang gantiin ya nanti malam." "Iya, Pak, tapi
aku mesti ngomong sama Ugi dulu, kata. Iya, kamu ngomong sama Ugi. Karena Mas Heru kan punya tugas markir gitu ya. Dan gak enak kalau misalkan sering-sering ditinggal begitu. Akhirnya ngomong sama Mas Ugi, Gi, aku itu diminta sama Pak Dirman. Pak Dirman itu kan lagi sakit. Aku sementara ini kalau misalnya ada yang masuk, aku yang jagain tiket di situ. Parkiran gimana ya Ki ya gitu ya. Aku tuh bingung gitu. Oh ya udah, ndak apa-apa, Ru, ndak apa-apa. Nanti gampang lah, aku jam-jam segitu juga senggang, nanti malam aku ke situ gitu ya. Nanti malam tak bantuin gitu. Ya mereka tuh kompak begitu ya, antara anak muda, orang tuanya kayak gitu tuh saling bantu, saling nge-backup. Mas Ugi pun datang ke sana ya, bagi-bagi parkiran itu tadi. Begitu mau dimulai, si Mas Heru pun standby di pintu masuk di sana. Udah nyobek-nyobekin gitu kan. Dan Pak Dirman itu enggak sembuh-sembuh, ternyata lama, udah 10 hari dilakukan hal semacam itu. Sampai pada suatu hari di musim kemarau, ya waktu itu juga maksudnya udah masuki musim kemarau gitu ya. Dimana kalau malam itu angin udah mulai kencang, ya mirip-mirip kayak suasana sekarang gitu ya. Udara mulai kering, mungkin deket-deket bulan Agustus kali ya, ya seperti itulah. Ini Mas Heru inget banget. Jadi Mas Heru malam itu keluar juga pakai jaket, soalnya memang lumayan cukup dingin. Biasa jagalah di tiketan tersebut. Nah, untuk pertama kalinya Mas Heru itu mengalami sesuatu yang aneh. Jadi ini filmnya tuh film anak muda lah lebih tepatnya gitu. Dan ya kalaupun ada bapak-bapak sama ibu-ibu kayak gitu yang nonton ya. Lah ini ada seorang perempuan datang. Seorang perempuan udah nenek-nenek, cuman dandanannya itu masih necis. Dandanannya itu kayak dandanan orang kaya. Pakaiannya itu aneh, lebih mirip kayak ini loh. Dia itu pakai topi segala macam, kata Mas Heru, kayak orang Belanda kata situ ya. Ini siapa gitu kan? Bawa tiket masuk satu. Terus ya Mas Heru juga, ini siapa gitu, orang dari mana, kulitnya putih, udah tua, udah sepuh gitu, ada bintit-bintitnya juga di kulitnya tersebut. Dan kesana masuklah, mungkin kisaran usianya sekitar 60 tahunan, 50 sampai 60 tahun, udah lumayan cukup tua ya. Kesana mendekat, masuk tiketnya, tapi dia nggak langsung masuk ruangan, dia itu berdiri di pojokan di situ, di samping pintu masuk ke dalam bioskop. Mas Heru pun ya diem aja di situ kan, nggak yang ngajak ngobrol atau apa, takutnya dikira nggak sopan atau gimana. Udah sibuk iniin tiket kan, datang lagi seorang laki-laki, kakek-kakek gitu ya, seusia sama itu. Loh ini, dan pakaiannya pun aneh. Anehnya dalam artian begini, itu pakaian yang wajar dipakai pada saat itu, cuman untuk kelasnya tuh kelas beda. Ini kayaknya tuh orang kaya gitu ya, pakai kacamata dan rambutnya itu udah putih diklimis begitu. Masuk ke sana, bajunya kotak-kotak dimasukkan ke dalam celana jeans atau apa gitu. Ini masuk ke sana, ini siapa gitu, kok kayak bos besar atau apa. Masuk ke situ ngasih tiketnya, senyum kan ke Mas Heru. Udah, dan si kakek tersebut nemuin si perempuan tua yang ada di sana. Jadi, mereka itu pasangan atau gimana gitu ya. Terus apa? Mereka tuh pelukan, kayak orang yang baru ketemu gitu ya, baru ketemu lama, kayak pelukan di situ. Mas Heru kan risih sendiri, mana ini ada orang-orang bayar tiket atau apa ya, cuman bodo amat gitu ya kata Mas Heru. Yang penting nggak, ya cuman begitu doang. Barangkali mereka suami istri atau gimana. Udah, mereka pun masuk ke dalam sana. Itu hari pertama. Setelah film selesai, mereka pun keluar seperti biasa ya ke sana, dan Mas Heru nggak memperhatikan itu. Lah, keesokan harinya hal itu terulang. Si nenek-nenek tadi itu pun datang dan disusul sama kakek-kakeknya. Kayak gitu. Setiap hari Mas Heru jaga tiket di sana. Pak Dirman itu juga ndak sembuh-sembuh dilalahnya gitu ya. Pak Dirman sampean sempat maksudnya nengokin ke sana bercanda-canda gitu kan, bawain roti, bawain jajanan gitu ya. Pak Dirman, sampean kapan sembuh sih Pak, katanya. Wah, Ru kenapa Ru? Jaga tiket kan enak Ru gitu.
Ya enggak sih Pak, cuman begini Pak. Aku itu ada ngalamin sesuatu yang aneh, diceritakan perihal tersebut ke Pak Dirman. Pak Dirman pun, alah udah nggak usah diurusin yang begitu-begitu, kata Pak Dirman. Yang penting ada tiket, kamu sobek, tiketnya sama jumlah orangnya itu sama katanya. Dan tiketnya pastikan asli ya gitu ya. Oke Pak, iya Pak. Pak Dirman itu nggak terlalu menanggapi hal tersebut. Akhirnya Mas Heru sudah melakukan aktivitas jaga tiket bioskop tadi. Setiap hari, benar-benar setiap hari, di jam yang sama, tayang pertama selepas maghrib, kemungkinan jam 7 lewat 9 menit. Kalau nggak salah ya, 7:09. Ya mungkin jamnya segitu. Nah itu di jam segitu pasti datang pasangan tersebut dan gayanya pun sama. Masuk ke sana satu persatu, nanti nunggu di depan dulu, dan mereka itu bertingkah laku kayak orang yang lama nggak ketemu gitu ya. Mas Heru kan jadi berpikir, wah jangan-jangan mereka ini selingkuh gitu, wah ini mereka, wah gitu kan, wah ini mereka, wah wis pokoknya kayak gitulah pikirannya Mas Heru pun macam-macam. Dan hal itu pun jadi omongan orang bioskop juga ya, karena setiap hari itu nonton, mau filmnya apa, wis pokoknya nggak pernah yang namanya terlat gitu ya. Dan akhirnya Mas Heru kan makin penasaran karena udah lumayan cukup lama berhari-hari. Mas Heru sendiri jaga tiket bioskop. Dia sendiri itu nggak pernah nonton bioskop, dalam artian begini, dia nggak pernah ngelongok ke dalam gitu ya. Yang namanya nonton bioskop itu pernah, cuman udah lama gitu ya. Cuman ini itu ya nggak tahu. Mas Heru tuh begitu kerja di sana ya males ngapain gitu ya, aku bosan, aku yang punya bioskop ngapain aku nonton begituan, malah pikirannya jadi seperti itu. Nah ini semenjak ada pasangan kakek nenek ini, Mas Heru itu penasaran. Jadi pada suatu malam setelah film mulai, kan dulu tempat duduknya itu ngasal aja, bioskop itu nggak kayak sekarang diplot-plotin gitu. Kalau dulu tuh bebas lah, suka-suka. Mas Heru pun iseng-iseng setelah film udah main, dia pun masuk ke dalam sana. Set, memang nggak jauh, masuk belok kiri atau belok kanan sama aja, nanti ketemu lagi jalan tengah di situ. Nah masuk ke sana, Mas Heru ngeliatin kan screening gitu. Yang nonton itu kurang lebih setengah bioskop itu lumayan cukup penuh. Di situ diliatin mana ya kakek dan nenek itu gitu. Sampai akhirnya ketemu Mas Heru, loh itu beberapa bangku 3 atau 4 di sana, pokoknya di bagian belakang dan agak dekat ke arah jalan tengah. Terus pokoknya duduk di situ. Nah Mas Heru kan ngeliatin, oh duduknya di sana. Ya duduk kayak nonton biasa begini, diem aja ya. Sampai akhirnya apa? Mas Heru itu menyadari dia tuh berdiri di sana dan mau mulai ikut nonton film. Merhatiin bioskopnya gitu, ini filmnya apa sih ya tadi. Dia yang jaga tiket, tapi karena judulnya bahasa Inggris, Mas Heru nggak terlalu ingat ini film tentang apa sih gitu ya, nggak ngerti. Dia pun cuma nontonin di sana. Nah mata itu sesekali kan ngelirik ke arah pasangan tersebut. Nah di situ Mas Heru itu alangkah kagetnya. Dia itu lagi ngeliatin si pasangan itu, tiba-tiba apa? Pasangan perempuan, nenek-neneknya yang pakai topi gitu ya, kayak orang Belanda katanya. Yang pakai topi itu tiba-tiba nengok, gerakin kepalanya. Cuman apa? Kepalanya, cara bergeraknya itu muter. Begini. Dan kepala itu benar-benar patah, kata si Mas Heru. Patah ke belakang, ngeliatin Mas Heru. Meskipun gelap, ini lagi pantulannya itu lagi warna-warna putih, lagi siang hari gitu. Jadi kan lumayan cukup terang gitu. Penonton pun kelihatan, lumayan cukup kelihatan di sana. Dan Mas Heru nyadar, itu si nenek itu kepalanya ngadep kemana sih? Ternyata ngadep ke Mas Heru. Dan dia nengoknya ke belakang. Orang normal itu ndak bisa, karena lebih patah lagi ke sana, ke belakang itu. Dan si nenek itu tuh ketawa, nyengir, ngeliatin Mas Heru. Dan sepintas, ndak tahu ini salah lihat atau gimana, si nenek itu tuh giginya itu hitam semuanya. Dan sepintas lagi, matanya itu juga hitam semua. Itu serem bener-bener di dalam ruangan tersebut. Mas Heru sampai,
liatin ke sini atau enggak sih? Sampai dibegini-beginin sama Mas Heru, meyakinkan gitu ya. Kepalanya Mas Heru pun dimiring-miringin. Ini beneran ngeliatin ke sini enggak sih, ngeliatin ke sini? Ternyata memang bener itu ngeliatin ke arahnya Mas Heru. Dari situ ya takut, iya, ngerasa nggak enak juga. Sepertinya aku ketahuan lagi memperhatikan pasangan tersebut. Mas Heru pun akhirnya melipir keluar dari situ, ngomong sama Santi, Mbak Santi itu yang jual tiket. Ti, anu Ti, aku mau cerita Ti gitu. Apaan Bro, kamu mau cerita apaan Bro? Mbak Santi itu orangnya agak jutek gitu ya. Jadi dia itu kalau misalkan, ini kata Mas Heru ya, kalau misalkan ada cowok yang ngajakin ngobrol, ini dikiranya tuh mau ngedeketin dia gitu. Itu seperti itu. Mas Heru pun diperlakukan sama, Ti, sini sih Ti, apa sih Ru? Gitu. Langsung jutek begitu. Sini aku mau cerita katanya. Mau cerita. Dia masih duduk di tempat tiket di situ kan. Mas Heru itu buka pintu samping di sana. Cerita aja katanya. Di dalam ada setan gitu. Oh, setan apa kata si Mbak Santi. Pakai cara lain kata Mbak Santi itu begitu langsung. Cara lain apaan? Kamu kesini cuma mau ngobrol kan sama aku kan, kata Mbak Santinya begitu. Bukannya begitu, kamu GR aja kata si ini. Nggak tahu istilah GR udah ada atau belum ya di tahun 90-an ya. Kamu kayak gitu. Enggak Ti, beneran Ti, sorry, bukannya apa-apa. Kamu bukan levelku, kata si Mas Herunya. Level kamu tuh lebih tinggi, kata si Mas Heru. Biar Mbak Santi nggak tersinggung gitu. Level kamu itu lebih tinggi, Ti. Aku tuh levelnya, level sendal jepit, kata si Mas Heru. Jadi nggak mungkin, Ti. Aku itu cuma mau ngobrol, bukan masalah itu, Ti. Terus masalah apa? Ya itu, di dalam itu ada setan. Setan apa, Ru? Setan apa? Nah, kali ini Mbak Santi tuh nanggepin karena itu udah disanjung gitu. Oh, Mbak Santi itu levelnya lebih tinggi, Mas Heru itu sendal jepit. Jadi udah gitu, Ti, ada setan apa, Ru? Bahkan apa? Mbak Santi itu malah mendekat karena Mas Heru. Setan apa, Ru? Gitu. Mas Heru kan jadi deg-degan. Memang cantik Mbak Santi itu. Emang setan apa, Ru? Anu, Ti, di dalam. Kamu inget nggak yang pernah aku ceritain itu? Yang kakek nenek, ya aku tahu. Itu kakek nenek itu kan di dalam sana ya. Tadi nengok Ti gitu. Nengok kemana? Ya nengok ke belakang. Ya nengok ke belakang ya orang kamu masuk ke situ kali. Buka korden jadinya mengganggu cahayanya masuk. Enggak Ti, kondisi itu lagi gelap gitu ya. Lampu proyektor aja dari atas. Tiba-tiba kepalanya muter Ti. Ru, jangan nakut-nakutin begitu, Ru. Enggak, aku enggak nakut-nakutin, tapi memang benar seperti itu. Ru, sini aja, Ru, katanya begitu. Di sini di mana? Kamu nungguin di tiket aja di sini. Udah enak nanti dikiranya kita pacaran, kata si. Ya, aku takut, Ru. Enggak lah, aku enggak level sama kamu, kata si Mas Herunya dibalikin. Kamu itu level atas, Ti. Aku nggak berani masuk ke sini gitu, masuk ke area tiket. Apalagi kan ada uang. Nanti kalau misal ada kurang, ada salah, nanti aku yang disalahin, Ti. Aku nggak enak, katanya begitu kan. Ru, tapi nggak apa-apa, Ru, sini nemenin aku, Ru. Malah Mbak Santinya yang begitu, yang minta ditemenin sebelumnya itu sama yang lain, termasuk sama Ugi juga. Itu tuh anti banget lah, pokoknya sombong gitu ya, merasa high class atau apa. Ya sama Mas Heru begitu, yang level sendal jepit, kata Mas Heru. Jadi di situ, aku tahu ilmunya buat naklukin Santi. Ternyata sanjung dia, jatuhin diriku sendiri. Santi klepek-klepek, kata si Mas Heru. Ternyata begitu. Akhirnya sudah, Ti, tapi aku di sini aja ya, Ti ya. Iya, yang penting di sini, Ru, aku takut, Ru. Soalnya memang sepi, bioskop main di depan itu sepi. Cuma ada Ugi itu di ujung sana itu lagi ngerokok gitu ya. Sambil ngobrol, nggak tahu sama siapa orang yang pasang nomor, kalau nggak salah yang pasang SDSB atau apa di situ. Nah ini sama Mbak Santi, ya kayak gitu ngobrol-ngobrol, Ru. Itu orang mana sih, Ru? Aku juga nggak tahu, Ti. Cuman kan aneh ya tampangnya kayak gitu. Kayaknya selingkuhan, Ti, gitu kata si Mas Heru. Ngegosip lah sama Mbak Santi di sana. Sampai akhirnya film itu masih diputar. Mas Heru sama Mbak Santi itu masih di situ. Baru jalan film itu setengah mungkin ya, sekitar 45 menit atau 1 jam. Mas Heru di dalam bilik tiket tersebut, bukan ya, ini permanen, bangunannya permanen. Tiba-tiba apa?
permisi, ada yang bilang begitu dan Mas Heru nengok, astagfirullahaladzim, kaget. Yang permisi itu adalah si nenek-nenek tersebut. Permisi, ngomong seperti itu. Mbak Santinya kan juga kaget karena udah diceritain seperti itu tadi. Mereka berdua itu panik kayak orang lagi pacaran, lagi ngapain gitu di situ, kepergok sama orang. Jatuhnya itu seperti itu kata Mas Heru. Padahal kan mereka nggak ngapa-ngapain. Ini si nenek-nenek itu cuman ketawa-ketawa begitu aja. Mas Heru itu udah ketakutan. Iya Bu, kenapa Bu? Meskipun nenek-nenek, cuman kayaknya aku nggak cocok manggil Mbah, manggil apa gitu ya. Kalaupun cocok manggil Eyang atau apa, cuman udahlah manggilnya Bu aja. Iya Bu, ada apa Bu? WC di mana ya WC? WC ada di sebelah sana Bu, di samping. Anterin saya Mas, kata si nenek tadi. Mas Herunya kan, aduh, nengok ke arahnya Mbak Santi. Ti, perempuan Ti, kamu aja yang nganterin Ti. Moh, kata si Mbak Santi bilangnya langsung begitu. Moh, aku ndak mau. Kamu aja Ru, kamu aja. Sana, nganterin. Akhirnya terpaksa Mas Heru pun akhirnya nganterin si nenek-nenek tadi. Si nenek itu tangannya begini minta digandeng. Ya memang udah lumayan tua, tapi ya enggak tua-tua banget, sekitar 60-an tahun lah ya. Ini tangannya itu begini, terus sama Mas Heru bingung gitu. Ya sudah dipegang begini, digandeng kan sama Mas Heru, dipegangin, dianterin ke arah WC yang baunya itu pesing banget lah. Itu WC itu nggak terurus lah pokoknya. Dibawa ke sana si nenek itu tuh nggak komplain, nggak apa. Cuman Mas Heru itu merasakan ini tangan si nenek kok dingin banget gitu ya. Ya wis lah udah nggak apa-apa. Tak anterin ke situ, nyadar pas ngeliatin arah tangan. Tangannya itu hitam semuanya, bener-bener hitam. Kayak ayam cemani kata si Mas Heru. Itu full hitam. Duh kok tangannya hitam begini? Mas Heru kan akhirnya nengok ngelihat ke arah si nenek dan ini udah masuki koridor, ini samping bioskop lokasinya, masuki koridor ke WC tersebut. Nah di situ begitu ngelihat ke arah si nenek itu memang nggak nengok, cuman kan Mas Heru itu lebih tinggi, jadi ngelihatnya dari sudut samping belakang di situ. Itu kulitnya itu udah hitam semuanya. Di situ langsung dilepasin sama Mas Heru. Bu maaf Bu, dilepasin. Mas Heru itu keluar dari toilet tadi langsung menuju ke arah si Mbak Santi. Mbak Santi itu udah nungguin dari sana gitu ya, nungguin begitu. Mas Heru mendekat, lari-lari gitu kan. Ru, kenapa? Ti, jadi hitam semua, Ti, jadi hitam semua. Untuk pertama kalinya kata Mas Heru dapat bonus dari Mbak Santi. Mbak Santi itu jadi megang gitu, nggak meluk, cuman megangin Mas Heru itu rasanya krenyes gitu ya. Idih, Santi kok megang aku, kata si Mas Heru. Kenapa Ru? Itu setan, Ti, beneran, kata si. Loh, emang kenapa? Ru, keluar yuk, jangan di sini, aku takut. Akhirnya Mbak Santi pun keluar, dari bilik tiket tersebut, keluar ke sana, ke bawah. Mendekat ke arahnya si Mas Ugi yang jaga parkiran di situ kan. Ngobrol lah tapi nggak deket sama Ugi, di area di depan bioskop di sana, di antara sepeda-sepeda. Ngobrol lah Mas Heru sama Mbak Santi di sana, dan ya tentu saja hal itu mengundang perhatian terutama Mas Ugi. Karena Mas Ugi itu pernah mendekati Santi cuman gagal. Nah di situ cerita, tadi begini, si nenek itu tuh begini. Nah itu kan diperhatikan terus ya, nenek itu masuk lagi atau enggak gitu. Ditungguin, nggak masuk lagi. Ru, iya ya Ti, ya nggak masuk lagi ya Ti ya. Terus gimana Ru? Ya udahlah, aku diem aja, aku nggak mau urusan sama itu. Sampai akhirnya ada salah satu petugas bioskop yang berada di dalam sana itu keluar. Nggak usah kasih nama lah, bikin ribet nanti terlalu banyak nama. Nah itu keluar gitu kan, Mas sini, laki-laki dipanggil sama Mbak Santi. Mas ini, nurut kan ke situ. Ya Ti, kenapa Ti? Mas, di dalam yang itu sampean tahu nggak, yang penonton pasangan laki-laki sama perempuan tua gitu. Oh iya tahu. Masih di dalam enggak Mas? Waduh, nggak merhatiin, kata si Mas. Mas, anterin. Heru anterin, liatin masih ada di dalam.
Dianterin akhirnya Mas Heru ke sana, ngapain sih Ru gitu. Wis anterin Mas, anterin, aku penasaran. Akhirnya dianterin masuk ke situ. Si nenek itu lagi duduk di sana, lagi nonton. Lah masih ada, keluar lagi kan. Ti masih ada di situ. Akhirnya apa? Udah Mas Heru, Mbak Santi, dan akhirnya siapa? Si film bubar, bioskop bubar. Mas Heru sama Mbak Santi kan di sana bubar kan, keluar aja bebas gitu ya, nggak dijagain. Nah, penonton itu pada keluar. Nah, Mas Heru sama Mbak Santi kan masih di parkiran di sana. Itu ngeliatin, dan kakek nenek itu nggak pernah keluar dari bioskop. Ru, nggak keluar ya Ru ya? Iya, nggak keluar, bentar. Sampai benar-benar udah habis dicek sama Mas Heru sama Mbak Santi sama satunya lagi yang orang di dalam bioskop itu. Masuk ke dalam sana dicek, dilongok begini, ya nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada. Tapi kok kita nggak ngelihat keluarnya ya mereka itu kemana lewatnya? Ya nggak ada pintu lagi. Pintu samping itu ditutup, pintunya keluarnya depan. Kalau mau ke WC itu harus muter ke samping sana, itu kayak gitu. Lah ini tuh nggak ada akses keluar lagi, kok mereka nggak pernah keluar. Akhirnya sudah, Mbak Santi, Mas Heru pun berdiri lumayan cukup lama di area parkiran, sampai akhirnya karena udah malam, Mbak Santi pun pamit undur diri. Ru, aku pulang dulu ya Ru ya. Iya Ti, hati-hati ya katanya. Iya. Pulanglah Mbak Santi, dijemput sama bapaknya waktu itu. Pulang, nah Mas Ugi tuh nyamperin. Ru, kamu kayaknya belakangan deket sama Santi katanya. Oh, enggak sih Gi, enggak belakangan, baru hari ini aja. Ya kalau emang deket ya nggak apa-apa, kata si Mas Uginya itu kayak ndak suka gitu ya. Ya ndak apa-apa, kalau emang deket ya ndak apa-apa gitu ya. Deketin aja kata si itu ya. Deketin aja, tapi dengan tampang yang nggak suka, dan berlalu begitu aja. Mas Heru itu langsung nangkep, udah ngeh. Aduh gawat nih kayak gini, salah paham. Disamperin lagi, bentar Gi. Bukannya gimana Gi. Aku ndak tertarik sama Santi katanya. Beda level, Santi itu atas, aku itu level sendal jepit. Aku nggak masuk, katanya begitu ya. Ya nggak apa-apa, kalau memang ini ya udah, tetap aja Mas Uginya begitu. Tapi Mas Heru berusaha menjelaskan, Ki, tadi itu ada setan di bioskop ini, bukan cuman tadi, udah beberapa hari yang lalu. Nah di situ setan apa Ru gitu kan? Mas Uginya mulai penasaran. Ada kakek nenek penonton setiap hari itu nonton bioskop, beneran setiap hari nonton bioskop. Dan ini tadi tak tungguin, ini kenapa aku sama Santi di situ, karena ketakutan Gi. Aku pertama ketakutan, ya tak ceritain ya semuanya. Aku ke biliknya si Santi, ke situ, Santinya ikut ketakutan juga. Akhirnya sudah kita turun, bukannya deket, beda level, kalis minyak sama air aku sama Santi itu. Mas Herunya begitu, dan si Mas Uginya, oh jadi gitu. Terus gimana? Nah Mas Ugi pun akhirnya diceritakan itu ya, jadi penasaran lah. Dan ternyata apa, Mas Ugi itu baunya bau minum. Lah dia habis minum katanya. Dia habis lah, udah enggak apa-apa, tapi masih normal gitu, masih bisa diajak ngobrol. Terus gimana? Ya itu aku tak tungguin di sini, dia itu enggak pernah muncul, dia itu enggak datang Gi. Aneh banget kata si Mas Herunya. Dan akhirnya sudah malam itu selesai. Keesokan paginya, Mas Ugi itu main ke tempatnya ke tempatnya Mas Heru. Ru, sorry ya Ru, tadi malam katanya. Sorry apaan Gi? Itu yang masalah Santi katanya. Oh, enggak apa-apa kata si Mas Heru, santai aja Gi, santai aja. Aku ini tak kasih tahu dari awal, aku itu nggak tertarik sama Santi katanya. Kenapa Ru kamu nggak tertarik sama Santi gitu kan? Ya seperti yang aku bilang, Santi itu levelnya terlalu tinggi, aku itu level sendal jepit, nggak nyampe, susah gitu. Susah kata Mas Heru begitu. Oh ya wis, Mas Ugi mengerti hal tersebut. Tapi siang itu obrolannya mulai banyak didominasi oleh itu yang pasangan kakek dan nenek yang misterius tersebut. Dari dandanan itu tidak mungkin, dan Mas Ugi itu cerita akhirnya kan nanya, emang dia itu datang pakai apa sih Gi? Kan Mas Ugi yang jaga parkiran. Nah iya, mereka itu dianterin mobil katanya, dianterin mobil.
mobilnya satu atau dua. Seingatku sih cuma satu, tapi yang keluar si nenek itu dulu. Mobilnya apaan, Gi? Mobilnya ambulan, kata situ. Yang bener, Gi, mobil ambulan. Aku nggak tahu sih, mobilnya warnanya bentuknya kayak ambulan, cuman warnanya itu hitam semua. Ya berarti bukan ambulan, kata situ. Ya iya, nggak, maksudnya bentuknya tuh seperti itu, kayak mobil ambulan, cuman warnanya hitam. Oh gitu ya. Mereka keluar dari mobil yang sama keluarnya, cuman yang keluar entah biasanya laki-lakinya dulu atau perempuannya dulu. Mereka itu tidak pernah keluar bareng, kata si Mas Ugi tadi. Dan hal ini pun jadi makin menarik. Tapi kita lanjut lagi nanti, berhubung udah terlalu panjang gitu ya. Kita lanjut lagi nanti secepatnya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.